Tentang kunut subuh itu kita tidak bisa mengingkari ini permasalahan ijtihadiyah, permasalahan khilafiyah ijtihadiyah yang kita harus mengedepankan tasamuh, toleransi, ya. Karena nanti ada khilaf-khilaf itu yang kita harus toleransi berlapang dada. Ada memang perselisihan khilaf itu yang kita tidak boleh memberikan toleransi karena nas-nas yang qat'iynya sudah jelas. Nah, di antara khilafiyah yang kita harus berlapang dada ini kunut subuh. Kenapa? Karena para ulama besar dari kalangan mazhab mereka berbeda di dalam menentukan hukum ini. Dalilnya, perdalilannya sama, tapi hasil istinbatnya beda. Ya. Ulama-ulama yang mengatakan kunut subuh itu sunnah dari kalangan mazhab Syafi'i. Mereka berdalilkan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ada sebagian hadisnya yang sahih, ada sebagian hadisnya yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Di antara hadis yang sahih yang mereka gunakan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Karena sallallahu alaihi wasallam yaqnutu bil fajr. Adalah Rasulullah SAW itu selalu kunut pada sholat fajar, sholat subuh, dan itu dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan kita tahu Imam Muslim ini hadis-hadisnya kuat, ya. Ini di antara dalil mereka. Walaupun ada juga yang mereka gunakan dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, hadis dari Abu Ja'far, ya, karena yaqnutul fajr hatta faraqad dunya. Rasulullah SAW itu selalu kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Nah, hadis-hadis ini sebagiannya yang sahih, sebagiannya yang dipermasalahkan, diperselisihkan, ya. Walhasil hadisnya dhaif. Yang diriwayatkan dari Abu Ja'far, ya, Yuhanna bin Abi Ja'far. Para ulama-ulama yang mengatakan kunut subuh itu tidak disyariatkan, mereka menganggap hadis-hadis tentang kunut subuh itu lemah, ya, termasuk hadisnya Abu Ja'far tadi. Terus bagaimana mereka mengomentari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Kalau mereka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu tidak dipahami kunut itu hanya pada subuh saja, tapi pada semua sholat, ya. Maka kunut yang dimaksud di sini adalah kunut nazilah. Karena semua hadis-hadis yang sahih yang berbicara tentang kunut itu semuanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut yang dibaca di sholat 5 waktu di rakaat terakhir setelah rukuk, ya, ketika kaum muslimin tertimpa musibah. Itu dilakukan oleh Nabi SAW dan semua riwayat hadis kunut nazilah itu sahih. Maka kata para ulama, riwayat Imam Muslim dibawa kepada pemahaman kunut nazilah. Ya, seputar itu, ya. Meskipun anak pribadi
condong dengan pendapat kunut subuh itu hadis-hadisnya lemah dan tidak disyariatkan. Tapi kita diajarkan oleh para ulama ketika kita sholat di belakang imam, yang imam itu kunut subuh, maka para ulama mengajarkan untuk angkat tangan dan mengaminkan. Ya, dalam rangka apa? Mutaba'atul imam, mengikuti imam. Ya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal ketika sholat di belakang imam yang kunut, beliau mengangkat tangan dan mengaminkan. Apa dalilnya mutaba'atul imam, mengikuti imam? Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza jalasa fasallu julusan ajma'in. Jika imam itu takbir, takbirlah. Jika imam itu rukuk, rukuklah. Jika imam itu duduk, maka duduklah. Ya, jadi kalau imam itu kita diimami oleh seorang imam yang imam itu nggak mampu berdiri, dia biasanya salat duduk, maka semua jamaah itu harus ikut duduk. Padahal berdiri itu termasuk apa? Rukun dalam sholat. Gugur rukun itu gara-gara mengikuti imam. Apalagi hanya doa duduk. Ya, makanya di antara para ulama yang mengajarkan tetap mengaminkan bersama imam itu di antara hadisnya ini. Ya, Syekh Al-Albani, Syekh Shalih Al-Utsaimin memberikan fatwa sholat bersama mereka dan mengaminkan. Ya, meskipun kita tidak mengingkari, ada juga sebagian ulama yang tak boleh mengikuti. Ya, kalau mereka kunut ya sudah, kita nggak usah kunut. Tapi yang kita baca apa? Ada mereka yang kita baca doa iktidal yang panjang. Ya, bagi antum yang tak mau angkat tangan, ya baca doa iktidal yang panjang, jangan diam. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardh wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, ahla tsana'i wal majdi, ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kalau imamnya masih baca kunut, antum ulang lagi doa. Ya, jangan antum diam. Karena dalam sholat itu nggak boleh diam. Inna fis sholati lasukla. Sesungguhnya di dalam sholat itu harus disibukkan dengan zikir. Seperti kita udah baca tahiyat sampai akhir, innaka hamidun majid. Sudah baca doa perlindungan dari 4 tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Imam belum salam-salam, ya itu jangan diam, baca. Ya, itu di antara nasihat para ulama tentang kunut. Ya, jadi jangan perlu dihebohkan. Memang ulama-ulama besar kita sekali berimam Syafi'i, sekali berimam Ahmad, Imam Nawawi, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu mereka menyikapinya juga dengan lapang dada. Maka fakulun alama yubna alaih, maka bangunlah pendapat kita dari apa yang kita yakini. Ya, kalau antum meyakini itu sunnah, ya antum angkat tangan. Tapi kalau antum sholat imamnya enggak kunut, antum jangan kunut. Ya, nanti antum ketinggalan. Imam sudah sujud, antum masih kunut, enggak boleh. Gitu ya. Cukup ya. Naktafi ila huna wa nastatin bi tawafil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Ila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.